Iftiras itu pantat nggak nempel ke lantai. Namanya duduk iftiras. Beda dengan duduk tawarruk. Kalau tawarruk nempel. Itu bedanya ya. Itu sunnah. Oh kalau begitu saya duduk iftiras, atahiyat atau duduk di antara dua sujud enggak duduk iftiras, boleh. Sila boleh. Nongkrong boleh. Sah sholat kan? Sah, tapi nggak dapat pahala sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa aqrim bin nuril fahmi wa ta'alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukaramin, para asatid yang saya hormati, bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini kita ketemu lagi, berkumpul kembali dalam rangka kewajiban kita yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah meridhoi kegiatan kita. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas doanya. Yang mudah-mudahan doa yang sama juga buat kita semuanya. Allah menjaga, melindungi kita, keluarga kita dari segala musibah dan bencana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pertemuan kita. Sekarang kita sudah masuk tentang sunnah dalam duduk di antara dua sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi. Amin. Paslun, satu pasal. Wa yusannu, dan disunatkan fil julusi baina sajadatain. Ya, sunnah di dalam duduk di antara dua sujud. Ya, duduk di antara sujud itu setelah sujud kan kita duduk tuh ya. Nah, itu namanya duduk di antara dua. Nah, karena siap-siap lagi mau sujud yang kedua. Itu ada sunnahnya. Ada sunnahnya. Kalau sujudnya duduk di antara dua sujud itu kan fardu. Nah, jadi kita jangan mau dapat pahala fardunya aja dong. Kita juga pengen dapat sunnahnya. Apa saja? Ba'da ayar fa'a ra'sahu minas sujudi mukabbaran. Al-iftirasu. Yang pertama duduk iftiras. Nah, duduk iftiras itu udah pada tahu kan? Yang sering kita lakukan ketika kita duduk di antara dua sujud. Ya, duduk iftiras itu pantat nggak nempel ke lantai. Namanya duduk iftiras. Beda dengan duduk tawarruk. Kalau tawarruk nempel. Itu bedanya ya. Itu sunnah. Oh kalau begitu saya duduk iftiras, atahiyat atau duduk di antara dua sujud enggak duduk iftiras, boleh. Sila boleh. Nongkrong boleh. Sah sholat kan? Sah, tapi nggak dapat pahala sunnah. Nggak dapat pahala sunnah. Maka kalau pengen dapat sholat, duduk iftiras. Duduk iftiras. Ya, huwa abdul, itu paling abdul. Ya kan? Makanya ada orang ya ketika dia sakit kan duduknya enggak, sholatnya duduk, ya duduknya kan sebisanya. Ya. Tuh. Atau kita yang gagah nih, kuat nih, sholat sunnah, boleh nggak kita duduk? Boleh. Nah, sholat tarawih kita capek nih, boleh. Silakan Bapak sholat tarawihnya sambil duduk boleh. Tapi duduknya duduk iftiras. Ngapa-ngapa. Nah, jadi kalau sholat sunnah boleh kita sholatnya sambil duduk, tapi duduknya duduk iftiras, ya. Nah, jadi iftiras itu sunnah. Ya. Wawad'u yadai. Terus posisi tangan bagaimana?
setelah duduknya benar, duduk iftiras ya, tetap ya kaki di belakang ditekuk. Nah, jadi yang kena ke lantai itu bukannya ujung jari, bukan dalam, tapi bagian dalam. Nah, jempol kanannya ya. Nah, itu sunnah duduk iftiras begitu. Wawat uliyadain, yang kedua kesunahannya meletakkan kedua tangan ala fadain, di atas kedua paha. Nah, jadi gini ya, mujibatil kiblat ya, wajib menghadap Nah, jadi jarinya begini, jadi bukan begini, apalagi begini ribet amat ya kan, yang gini, jadi jangan dikepel. Nah, jadi taruh ya. Wahadadab la hilafu ya, kalau ini sunnah ya berarti kalau dia kepel boleh aja, silakan. Ini bukan nah, dia kepel begini ya boleh, cuman tidak mendapatkan pahala kesunahan ya kan? Dia belakang begini ya boleh, silakan ya, tapi sunnahnya begitu ya. Nah, sambil itu ya, udah posisinya jadi dikatakan dengan apa? Ujung dengkul. Jadi jangan terlalu ke atas atau lewat. Begini nih. Nah, jadi jangan lewat, pas antara ujung jari dengan ujung dengkul sejajar. Nah, gitu ya. Sambil apa? Direnggangkan. Jadi jangan dikepalkan jarinya. Ya. Nah, jangan terlalu ke atas. Nah, sambil apa? Qailan, halnya sambil membaca doa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Nah, itu sunnahnya. Ini isinya semuanya doa. Ya, isinya semuanya doa. Jadi sambil baca sunnah ya, sunnah baca Rabbighfirli, ya wahai Tuhan ampunilah dosaku, warhamni sayangilah aku, ya wajburni tutupin aku dari aib-aibku ya, karena aib kita ditutupin sama Allah, makanya kita mau kumpul sekarang. Coba kalau aib kita dibuka, nggak ada yang mau kumpul ini, kenapa? Ketahuan ya. Wajburni, tutupin ya Allah, warfa'ni, ya angkatlah derajatku, warzukni, kasih rizki ya Allah, aku kasih rizki ya, artinya rizkinya yang mana? Yang halalan, thayyiban, kasiron, mubarakan, yang banyak, yang berkah, yang nggak capek nyarinya, kan gitu doanya kan ya. Jadi jangan minta rizki, jangan minta rizki doang, tapi minta rizki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang nggak capek, jagain lilin gitu kan, enakan gitu kan. Sekarang kerja capek nih seharian. Nah, kita kerja seharian full dapat misalkan 500.000, ame nggak ngapa-ngapain, cuman mundar mandir tidur, 500.000 enakan yang mana ya kan? Nah, makanya rezeki yang halal, berkah, yang nggak capek kan, wala masyaqqatin ya kan. Ada kerjaan gede no di kebun binatang, ngerjain motongin kuku macan, gede itu gajinya ya, cuman kita digarot sama dia ya kan? Itu kan gede tapi tidak apa membawa masyaqqah ya. Wa'afini, dan jaga ya kan, udah kasih kesehatan tapi dijaga sama Allah. Wa'afini, makanya sehatnya sehat wal afiyah. Nah, tapi sehat tapi dijaga sama Allah, kesehatan kita dijaga lalu diberikan untuk beribadah. Nah, buat apa kalau sehat tapi hanya menambahin mendingan sakit ya kan. Makanya wa'afini, mintanya gitu tuh, sehat wal afiyah. Artinya apa? Sehat tapi nambahin pahala, daripada sehat nambahin dosa mendingan sakit sabar penghapus dosa, kan gitu. Sehat tapi nambahin pahala, berarti sehatnya dipakai buat ibadah. Nah, sakit sabar penghapus dosa tuh. Jadi gitu rumusnya. Jadi kalau kita kepengen pahalanya nambah, sehat tapi sehatnya ke masjid,
ya kan pengajian, bantuin orang, namanya sehat walafiat. Kenapa nambahin? Ketika kita dikasih sakit, sabar. Kenapa? Karena sakitnya menghapus dosa. Wa'afini, jangan dibalik. Lagi sehat, mumpung gua sehat, penonton aja dah, pamilis biarin jauh juga, mumpung sehat, pamilis diparanin, jauh, hujan, pas sakit ngenes, ya Allah, saya kalau sehatnya mau ke pengajian dah, saya mau ke masjid, ngomongnya lagi sakit, ya kan? Jangan begitu, kalau sakit sabar. Kenapa? Penghapus dosa. Wa'afu anni, dan maafkanlah segala kesalahanku. Tuh. Jadi ini doa luar biasa. Kalau kita baca nih doa, ya kan, seksama kita hayati luar biasa. Jadi cukup ketika baca sedang sujud duduk di antara dua, ini udah luar biasa doanya, ya. Dan tidak ada tambahan doa. Yang kemarin yang sudah saya kasihin itu kan tagnya tidak ada tambahan doa buat duduk di antara dua. Kalau kemarin kan ketika ruku, i'tidal, sujud, sama tahiyat akhir. Nah, kenapa duduk di antara dua sujud tidak ada tambahan doanya? Ya, nanti di sini dikatakan wa yusannu jalasta khafifatan. Sunnah untuk duduk di antara dua sujud itu duduknya duduk istirahat. Itu buat istirahat saja. Nggak boleh lama-lama. Sebatas doa itu saja. Dan bacanya pun jangan lama-lama. Ya kan? Dibacanya pelan. Rabbik firli warhamni. Itu jangan terlalu lama begitu. Kenapa? Karena ini duduk istirahat. Yang istirahat apa? Sebentar saja. Jalisatan khafifatan, dan istirahat. Ya. Wa yaj'al yada ala khaffatin. Tetap tangan tetap di atas dua paha. Qadra julusi baina sajdatain. Nah, gitu ya. Jadi jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama bisa makruh, bahkan bisa membatalkan. Kalau dua kali lipat baca doanya, dua kali bacanya. Dibacanya Rabbik firli warhamni, dua kali baca, nggak sah sholatnya. Kenapa? Kan udah dikasih tahu. Kalau doa yang lain ada tambahannya. Artinya apa? Boleh dilamain. Kalau ini mah nggak ada tambahannya, maka jangan dilamain. Cukup segitu aja. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nah, udah segitu doang. Langsung sujud. Nah, jadi kalau sengaja kita lama-lamain, nggak sah, bisa makruh dan bisa batalin sholat. Nah, gitu ya. Nah, jadi nggak usah lama-lamain. Makanya di situ kemarin di tag kemarin tidak ada doa tambahannya. Kalau yang lain tidak boleh dilamain. Bahkan ada doa tambahan. Ya, ruku boleh dilamain. Kenapa? Karena ada doa tambahannya juga. Ya, sujud juga begitu. Tapi kalau duduk di antara dua sujud tidak. Ya kan? Nah, buat apa sih manfaat duduk iftiras itu? Kan duduk iftiras itu pertama dalam secara medis itu mempermudah kerja ginjal. Jadi kalau orang duduk iftiras itu kerja ginjalnya lebih mudah. Kedua buat pencernaan. Ya kan? Kan dia kan pantat kan nggak langsung nempel ke, nah itu nanti pencernaannya jadi gampang, ya kan? Jadi kalau pantat nempel kan buang angin juga susah. Kenapa? Karena rapat kali itu kan enggak. Jadi buat pencernaan pelancaran. Jadi kalau orang yang sering duduk iftiras ya pencernaannya lancar, ya ginjalnya juga lancar, ya. Nah, jadi itu secara medis ya ternyata duduk iftiras itu bisa ya mempermudah kerja ginjal dan juga alat pencernaan kita. Ya, jadi semua gerakan sholat ya secara medis itu mengandung kesehatan, ya, mengandung kesehatan. Tidak ada yang menyusahkan, yang tidak ada yang bikin rusak anggota tubuh, nggak ada. Pasti ada hikmahnya itu ya. Nah, jadi silakan. Illa ba'da sujud tilawah, ya kan? Li'annaha lam taqdir fiha.
Ya. Jadi kecuali kita habis sujud tilawah. Setelah sujud tilawah kan kita memang harus bangun lagi. Jadi sujud tilawah itu cuma sekali. Setelah mendengar ayat-ayat tilawah, ya kita sujud, kita langsung berdiri lagi. Ya, jadi nggak ada duduk di antara dua sujud, ya. Wa yusalli likulli musallin. Terus apa lagi sunnahnya? Ya, ketika duduk di antara sujud, wa yusalli likulli musallin walau qawiyan wa imra'atan. Ya, sunnah bagi setiap orang salat, baik laki-laki maupun perempuan, i'timadu biyadi, berpegang teguh kepada kedua tangannya. Nah, ketika bangun. Jadi ketika bangun dari sujud, nah, itu pakai tangan, biar tangan yang menopang badan kita. Ya. Nah, jadi jangan mentang-mentang kuat, tangan kita taruh di belakang. Kita sujud tanpa penopang kedua. Nah, mau bangun juga begitu. Jangan. Jadi sunnahnya pegang bumi. Nah, ketika mau bangun maupun ketika sedang sujud. Jadi yang menopang badan kita adalah tangan kita. Itu sunnah. Baik laki-laki maupun perempuan, yang kuat maupun yang lemah. Gue mah kuat, nggak pakai tangan, gue juga udah bisa, gue mah sujud nggak pakai ditop, nggak gitu. Ya boleh, tapi tidak mendapatkan kesunahan. Ya harusnya. Buat apa itu? Buat menguji ketahanan tangan kita kan. Nah, jadi kalau kita kan tangan kita kalau kuat kan bisa. Nah, kita turun, yang nahan adalah tangan. Ketika bangun, yang mengangkat badan kita adalah tangan. Ya, jadi buat mengfungsikan otot tangan. Jadi supaya kuat. Nah, itulah sunnah dalam duduk di antara dua sujud. Ya, coba dah, Bapak bisa tahan nggak duduk iftiros? Nah, kalau yang punya penyakit asam urat nggak bisa lama, ya kan? Enggak, ya. Nah, tapi lama-lama kalau sudah terbiasa hilang dengan duduk iftiros. Bahkan penyakit gula aja bisa diketahui itu dari duduk iftiros. Ya. Jadi banyak manfaatnya duduk iftiros. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan saya berbaik terus di semuanya. Jadi kalau ada sakinah, mawaddah, rahmah, dimurahkan rezekinya. Nah, kita yang hadir semuanya biar Allah jaga kesehatan keluarga kita dari segala musibah dan bencana. Orang terdekat kita, orang kekasih kita yang sedang sakit, biar Allah angkat penyakitnya. Allah sembuhkan seperti semula. Yang belum sembuh biar Allah kasih kesabaran buat yang sakit dan buat yang mengurusnya. Yang punya hajat biar Allah kabulkan hajat keinginannya. Yang punya masalah biar Allah kasih solusinya. Yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya. Yang punya cita-cita biar Allah kabulkan cita-cita dan keinginannya. Majelis taklim kita biar tetap istiqamah sampai hari kiamat, jauh daripada fitnah. Yang belum pernah haji umroh biar Allah biar kesempatan biar haji bisa umroh. Dan juga yang belum punya keturunan, Allah biar kasih keturunan yang banyak. Yang sudah ada keturunan jadi keturunan salihin dan salihah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang belajar, Allah mudahkan dalam belajar ilmu yang bermanfaat. Yang di pesantren biar pada betah, biar pada sehat. Kampung kita, negara kita biar aman, dijauhkan dalam musibah dan bencana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari sekian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.